Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alif Gunarti. Nah, kali ini September 2025 Alif akan mengajak teman-teman langsung melihat progres kawasan perumahan Dago Valley. Nah, menariknya Dago Valley ini sudah banyak yang terbangun dan juga sudah ada yang serah terima kunci. Nah, dari 37 unit di per September itu ada 19 unit sudah sold out dan juga ada 8 unit yang terbooking. Jadi tersedia 10 unit lagi dengan tipe Foresta dan juga tipe Harmony. Jadi tonton terus videonya untuk melihat progres perumahan Dago Valley di September 2025. Di video kali ini Alif tidak akan sendiri, tapi Alif akan langsung ditemani dengan pengawas lapangan. Nah, siapa pengawas lapangannya? Nih, ini dia. Oke, kita kenalan dulu. Oke, Kang, bisa dikenalin, Kang? Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Rafki Nugraha. Saya di sini sebagai pengawas lapangan, Kang. Oke, gitu. Jadi biasanya nih kalau udah di sini udah reservasi, sudah booking dan juga sudah akad, nanti kita akan koordinasi layoutnya seperti apa. Betul. Atau bangunnya seperti apa. Nanti kita bikin grup juga WhatsApp khusus unit. Nanti ketemu dengan Kang Raffi, betul. Kang Rafki gitu. Nah, di sini tuh udah banyak yang terbangun, antaranya juga di Blok G, Blok H, dan Blok I dan Blok F ya. Ya, betul. Nah, mungkin sebelumnya kita akan melihat dulu progres kawasan di Blok G, Kang Raffi nih. Boleh. Nih Kang Raffi, di Blok G ini sebenarnya kalau secara sales itu sudah ada yang di Blok G ini sudah akad 1, yang booking tuh 2. Jadi tersedia 2 unit lagi di Blok G. Ya. Tapi secara bangunan kita bisa lihat, ini gimana Kang Raffi nih? Untuk progres di G1 ini, udah progres seperti apa pembangunannya? Untuk unit G1 ini bisa dilihat sekarang untuk minggu sekarang. Ya. Kurang lebih progres pekerjaan sudah di 50%, Kang. Oh, udah 50% ya, tinggal setengahnya lagi ya. Ya, mungkin tinggal tahap-tahap rapihin dan juga finishing. Nah, kalau untuk yang booking itu belum akad, jadi belum dibangun. Jadi hanya di Blok ini baru 1 unit ya, gitu. Oke, kita langsung ke Blok H. Nah, saat ini kita lagi ada di Blok H. Memang di Blok H ini semuanya udah full, udah sold out, dan memang di sini ada beberapa yang sudah dibangun dan juga ini rencana juga akan dibangun, dan kesananya itu ada 3 unit yang sudah serah terima. Nah, kita juga tanya nih ke Kang Rafki, kita lihat progresnya di Blok H10 nih. Boleh. H10 ini memang spesial ya. Kenapa spesial? Karena ini posisinya itu di hook. Jadi gimana nih? Untuk secara layout sendiri dari H10 seperti apa nih? Si H10-nya seperti apa? Progresnya. Kalau untuk H10 ini emang sih untuk posisinya di hook, enak di hook. Terus dari secara kerja juga udah enak sebenarnya, Kang, ini. Oh gitu. Tuh. Terus untuk progresnya ini sekarang jadi tahapannya itu dari awal tuh ada tes sondir dulu, Kang. Oke, ada tes sondir. Ya, tes sondir itu apa ya? Tes sondir itu pengetesan tanah untuk menentukan kedalaman pondasi. Oke. Nah, gitu. Jadi untuk perkuatan si strukturnya. Gitu. Nah, kebetulan untuk unit H10 ini kedalaman pondasinya itu kurang lebih di 5-6 meter, Kang. 6 meter. Betul. Yang strass itu bukan ya? Ya, betul. Oh gitu. Strass berarti sebelum cakaran itu strass dulu ya? Dulu di kedalaman tadi berapa? Kurang lebih 6 meteran. 6 meter. Betul. Nah gitu teman-teman. Jadi secara struktur bangunan semuanya ya, khususnya di sini di Dago Valley itu sebenarnya semua pakai strass. Dan terlebih di sini ada Blok H ini memang seperti dijelaskan sama Kang Rafki nih, ada untuk penguatan dulu gitu kan. Betul. Seperti itu struktural. Ini kalau secara berapa persen nih? Baru kurang lebih 5-10%. Masih 5-10%. Soalnya baru mulai. Baru mulai ya, gitu. Baru rencananya mungkin kalau lihat dari dekat itu dia
baru ini ya mau cakar ayam ya masang. Iya, ini sudah mulai pemasangan besi cakar ayam. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke blok H7. Kalau blok H7 ini kan udah serah terima ya Kang ya. Betul. Nah, kita lihat dulu ke kiri. Nah, ke kiri ini kayaknya udah tahap finishing. Apakah udah berapa persen nih Kang? Ini secara progres sudah 90% lebih. 90% lebih ya. Tinggal ya pekerjaan yang kecil-kecil lah seperti pemasangan lampu. Oh, lampu gitu. Kayak belakangnya juga dapur juga saya lihat di sini belum ini ya, belum terpasang juga ya. Iya. Gitu. Dan juga sini mungkin ada beberapa kayak sanitary gitu kan, kayak apa? Keran sama tamat tinggal dirapiin lagi ya. Betul. Kalau lihat secara fasad itu tampak tuh udah aman ya. Tinggal ngelapin lah yang seperti itu ya, dikit-dikit ya. Kecil-kecil sih Kang sebenarnya. Gitu teman-teman. Gitu. Nah, kita ke jalan lagi ke samping kanan. Ini juga ada yang baru Kang ya. Ini kayaknya baru banget nih, belum apa-apa. Mungkin bisa berapa persen? 2% kali ya. Pemasangan boplang dan juga baru galian pondasi. Tuh, baru 1 titik. Nah, mungkin ini baru sedikit ya untuk di blok H5 khususnya. Nah, di blok H6 ini alhamdulillah sudah serah terima kunci. Dan juga saat ini memang progresnya itu sedang bikin furniture kan? Ya, interior gitu. Nah ini Kang, ini juga kelihatannya nih hampir jadi nih. Iya. Kalau misalkan ini berapa persen dan tinggal apa lagi nih yang belum nih? Kalau ini pekerjaan kurang lebih barengan sama yang unit H8 Kang. Oh iya betul. Ya, jadi secara progres ya kurang lebih sama. Ya. 90%. 90% tinggal finishing lah ya, tipis-tipis. Mungkin ini sebulan atau maksimal 2 bulan lagi udah serah terima kunci nih untuk di unit H3. Nah, kalau di sini unit H4 ini sudah alhamdulillah sudah terima ya? Ya, betul. Sudah terima kunci, alhamdulillah udah beres dan juga kan di sini kan memang konsepnya 2 lantai plus rooftop ya, teman-teman. Jadi di sini alhamdulillah kembali juga sempat hujan besar dan alhamdulillahnya aman gitu kan. Ya. Gitu. Dan tenang aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli unit di sini kita juga ada garansi ya Kang ya. Betul. Kita ada garansi juga ketika udah serah terima, kita ada garansi kurang lebih di 3 bulanan. Kalau misalkan ada apa-apa, kebocoran dan lain-lain. Nah, untuk di blok H ini sudah sold tapi kita belum tahap pembangunan ya Kang ya. Ya. Gitu. Kita menunggu desainnya. Termasuk ini di blok H2 juga lagi menunggu desainnya ya Kang. Ya, betul. Karena memang di sini tuh layoutnya tuh ada beberapa yang custom gitu. Jadi menyesuaikan ya Kang ya di sini. Gitu. Jadi biasanya Kang sebelum pembangunan biasanya apa aja nih? Misalkan udah kan ada standar juga dan juga ada custom. Ya, nah, biasanya apa nih? Atau konsumen yang ngegambar sendiri atau seperti apa? Biasanya kalau misalkan dari konsumen ingin ada perbedaan dari segi layout denah. Betul. Biasanya bisa dari kita Kang. Oh gitu, ya, dibantu. Betul. Oh jadi nanti teman-teman kebutuhannya seperti apa nanti didesain oleh dengan timnya Kang Rakti ya, gitu, tim dari developer sendiri. Nanti gitu. bisa dikoordinasikan untuk layout denahnya kayak gimana. Betul. Oh gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan standar juga kita ready. Justru kalau misalkan standar itu memang cepat terbangun. Ya. Betul, cepat terbangun. Kalau misalkan layoutnya custom itu memang biasanya ada beberapa revisi, beberapa yang harus yang lainnya belum juga nanti secara desain dari layoutnya dan juga RAB-nya ya Kang ya. Betul. Gitu. Karena memang kalau udah selesai RAB dari itu harus ada ACC juga Kang. Ya. Gitu, harus ada yang ditandatangan juga. Betul. Setelah gitu. Semuanya beres, betul, baru bisa mulai pembangunan. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau di sini layoutnya itu masih bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke blok I. Nah, saat ini kita lagi ada di blok I ya Kang. Betul. Di blok I ini memang untuk unitnya tersedia 2 unit lagi Kang sebenarnya di blok ini I10 dan juga I2. I2 yang ujung hook. Jadi kalau untuk yang standarnya ini alhamdulillah kita udah sold, sudah ada yang terbooking. Jadi udah nggak ada lagi nih di blok yang ini, blok I ganjil yang hadap ke timur gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik dengan Dago Valley langsung segera karena memang unitnya di sini memang terbatas hanya 37 unit.
Nah, di sini juga ada beberapa progres pembangunan di Blok I, terutama di Blok I9. Ya, I9 ini memang berapa persen nih Kang kira-kira nih per September ini? Untuk progres minggu ini sudah 20%. 20% kurang lebih gitu. Kemudian ini ada yang spesial Kang dari apa itu yang spesial itu pemiliknya? Jadi konsumennya itu ini minta ada lift di dalam ruangan. Jadi gitu. Untuk memudahkan naiknya ya gitu misalkan. Betul. Karena memang teman-teman untuk khusus yang ini tuh memang rencana untuk masa pensiunnya dia. Ya. Gitu. Jadi biar nggak terlalu capek karena kan di sini memang secara lantai itu 2 lantai plus rooftop lah ya. Itu bisa dikatakan 3 lantai. Mungkin kalau orang tua gitu kan, orang senior itu kan membutuhkan effort ya gitu, naik turun. Nah, beliau ini di I9 ini spesialnya itu dikasih lift. Wah, mantap. Itu jadi juga bisa jadi teman-teman misalkan buat masa pensiun juga itu menjadi referensi juga untuk memudahkan teman-teman ngeakses dari lantai 1 dan juga ke rooftop gitu. Nah, kita jalan juga ke depan lagi. Kita ada progres apa nih Kang di blok ini nih? Ini I berapa ya? I8 ya? I8 Kang. Nah, I8 ini kemarin sudah selesai pengecoran pondasi. Betul, udah pondasi. Ya, tentunya sekarang, juga tadi disondir juga dan juga di stros ya? Ya, betul. Gitu. Ini berapa persen Kang? Ini 5%. Masih 5% ya, dikit-dikit. Nah, kalau I7 ini kita belum akad, masih tahap booking, dan I5 pun masih tahap booking, jadi belum ada pembangunan. Ya. Nah, di sini juga udah ada bangunan nih, udah ngedak juga nih, udah lantai 2 gitu. Udah naik bata naik bata ya. Betul. Gitu. Ini sebenarnya kalau nggak salah ini ownernya ini tuh memang di rooftopnya itu akan dibuat apa, taman ya apa? Laundry sih Kang. Oh, laundry. Iya, betul, ada laundry. Terus kalau nggak salah itu ada kayak taman, kayak apa? Kayak serodotan gitu buat taman bermain anak. Gitu kalau nggak salah gitu, seperti itu ya. Jadi dia kalau yang lain kan memang buat rooftop buat barbekyuan. Kalau ini kalau nggak salah itu memang di rooftopnya buat anak-anak lah ya gitu. Taman bermain anak gitu. Khusus di unitnya itu emang bisa banget di sini. Oke, kita jalan juga ke I3 ya. I3 ini memang kalau nggak salah dia juga ada penambahan secara cantilevernya juga ya. Iya, betul. Cantilevernya juga. Jadi berapa Kang? Ini jadi 2 meter maju. Maju 2 meter cantilever ya, biar apa? Biar kamar utama itu lebih luas lagi. Gitu. Kemudian di lantai 2 juga ini kan standarnya nggak ada Kang. Apa tuh? Nggak ada kamar. Nah, kalau ini ada kamar mandi. Kamar anak. Oh, kamar anak. Betul. Oh, berarti kamar tuh ada 1, 2, 3. Iya, betul. Oh, ada 3 kamarnya dan 1 di bawah. 1 di bawah, 3 di atas. 3 di atas. Jadi penambahan. Oh. Betul. Gitu. Kalau ke belakangnya sendiri Kang? Kalau ke belakangnya kurang lebih masih sama Kang. Sama ya? Karena memang di belakang tuh kayak ada space juga tuh, kalau nggak tahu buat mungkin pengen dapat kaca nanti dapat view ke belakang. Karena memang spesialnya di sini di blok E ini memang ke belakangnya itu sungai. Ya, betul. Gitu. Jadi ada view-view juga gitu. Nah, ini juga hampir selesai nih di hook nih. Ya, nah, kalau teman-teman tertarik dengan posisi hook, itu kurang lebih layoutnya seperti ini dari fasadnya. Ini dimensinya kalau nggak salah 12 kali 12. Ya, betul. 12 kali 12 dan carport ini cukup 2 juga cukup banget. Dan juga memang perbedaannya yang standar sama yang hook ini di master bedroomnya ada kamar mandi. Ya, betul Kang ya? Betul. Tuh. Semua di hook kamarnya ada kamar mandi. Ada kamar mandi master bedroomnya. Dan ini berapa persen lagi Kang? Atau ini sudah 70%. 70%. Jadi yang belum tinggal apa? Ini tinggal pengecatan interior. Kemudian tinggal perapihan. Betul. Kayak plafon, titik lampu dan lain-lain. Oh gitu. Jadi nggak 75% ya, tinggal tahap finishing ya, tinggal rapi lagi. Mungkin ya nggak jauh beda lah, mungkin 2 bulan sampai 3 bulanan lagi. Nah, jadi informasi teman-teman di sini tuh di Dago Valley, kalau misalkan teman-teman unitnya standar itu bisa kita kerjakan 10 sampai 12 bulan. Ya. Atau 1 tahun. Nah, kalau teman-teman banyak perubahan atau layout, custom dan lain-lainnya itu tentunya berbeda ya Kang ya. Karena semakin banyak bangunan itu lumayan juga untuk pengerjaannya gitu.
Nah, saat ini kita ada di Blok F. Di Blok F ini juga ada beberapa pembangunan. Nah, kalau di kanan saya ini Blok F2, Blok F4 ini sudah ada yang booking, gitu kan. Kalau misalkan udah akad, baru kita segera bangun. Nah, di kiri juga kita ada di Blok F1 ya, Kang ya. F1. Gitu. F1 ini gimana nih prosesnya nih? Kayaknya nggak jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya kan? Iya, betul. Kurang lebih gitu. Semuanya sama sih, Kang. Dari mulai pekerjaan fondasi, betul. pengetesan dan lain-lain. Mungkin 5-10% ya, Kang ya? Iya, sama. Gitu. Itu nantilah kita mungkin akan ada update lagi 2-3 bulan lagi untuk melihat progres kawasan lagi. Nah, di sini juga ada Blok F. Blok F ini udah akad sebetulnya, memang ini rencana mungkin nggak lama lagi, 1-2 bulan lagi akan dibangun. Nah, untuk teman-teman yang tertarik di Blok F ini karena memang hadap timur dan kebetulan kita ada 1 unit lagi yaitu di F5 dengan luas bangunannya 112 dan luas tanahnya 117. Nah, atau teman-teman tertarik dengan yang seperti ini di tipe Foresta ya. Kalau yang di kiri tadi itu tipe Harmony dan kalau ini tipe Foresta, memang secara layout tuh beda banget gitu, dan memang dari fasadnya nanti kita akan disamakan dengan tipe Foresta. Ya. Betul. Ada yang spesial di unit F7 ini. Karena apa, Kang? Karena memang secara desainnya itu custom ya, Kang ya. Ya, dirubah benar-benar dirombak total. Betul. Juga di sini memang secara desain interiornya juga ini kebetulan sama tim kita juga ya, dari tim developer. Nah, gimana? Teman-teman penasaran? Kita langsung aja masuk ke area ruangannya gitu. Nah, dari carportnya sendiri ini berapa kali berapa, Kang nih? 5 kali kurang lebih 5 kali 7 kurang 5 kali 7 kurang lebih. Jadi kalau dua mobil masuk sama beberapa motor. Nah, memang konsep di sini tuh untuk pintu masuknya itu dari samping ya, Kang ya? Ya, betul. Jadi masuknya dari sini dulu. Dari sini samping. Samping. Nah, gitu. ini nanti ada kolam, Kang, sebelah sini. Nah, bentar nih. Ini rencana kolam. Jadi pintu masuk langsung kolam. Kolam. Sini, kolam. Oh, gitu. Ini untuk secara dimensinya berapa kali berapa nih? Ini kurang lebih 1,5 meter kali panjangnya itu kurang lebih 5-6 meter. Oh, ini 1,5 meter ini? Iya, betul. Oke. Dan ini juga di sini ada apa nih, Kang? Ini tempat apa nih? Ini ada kayak ruangan kecil juga dan juga ada ruangan nih. Ya, kalau buat ini untuk area bilasnya, Kang. Oh, ini kamar ruang ininya kolam renang. Ini kamar bilas, ini untuk toiletnya, Kang. Oh, toiletnya, ya, ini kamar mandinya. Buat tamu juga bisa ini. Oh, jadi isinya teman-teman kayak memang konsepnya itu memang kayak villa gitu ya? Iya, betul. Orang lain kan yang standar ya dari kita itu biasanya masuk masuk rumah langsung ruang tamu. Betul. Oh, ini mah nggak beda nih. Jadi masuk langsung nyebur gitu. Iya. Langsung kolam renang. Oke, kita jalan juga masuk ke dalam, Kang. Di area ini sebenarnya Kang tahu sendiri ya, Kang, dari desainnya. Ya. Udah kegambar kan? Ini sebenarnya dari konsep ruangan ini jadi apa nih? Karena kan pintu masuk ke sana, langsung masuk ke sini ya? Iya, betul. Gitu. Kalau untuk ruangan ini sih, nanti sebelah sini tuh kalau nggak salah ruang tamu, Kang. Oh, ruang tamunya di sini. Betul, langsung hadapnya ke sana ke. Ya. Terus nanti ke sana open space ada area dapur. Oh, dapur iya. kering. Jadi area dapurnya tuh di sini ya, di bawah tangga ya. Ini dapur kering. Terus sebelah sana itu dapur kotor. Dapur kotor. Oh, di sini tuh mungkin kayak island gitu ya. Iya, nanti betul. Kayak meja makan yang besar itu kayak semi villa gitu ya. Betul. Ini sama di sini untuk dapur kotornya. Ya. Jadi nanti kelihatan dari tamu itu, kelihatan dari dapur tuh nggak terlalu kotor karena memang dapur bersih ya, gitu. Nah, di sini juga ada ruangan, Kang. Apa nih ya? Gitu. Nah, kalau ini untuk master bedroomnya, Kang. Master bedroomnya. Jadi ini langsung menghadap ke kolam. Oke, master bedroomnya langsung hadap ke kolam. Ini emang master bedroomnya khusus untuk tidur ya, karena di sini tuh kalau spesialnya juga di sini rencana buat ini wardrobe ya. Betul. Wardrobe, dan lebih kerennya lagi lihat nih kaca. Pakai apa namanya? Glass box. Glass box gitu.
Jadi kayak saat ini nih siang-siang ini udah memang nggak perlu lampu gitu kan, karena memang udah terang. Udah ada cahaya dari luar. Betul. Dan kebetulan yang di Blok F ini belakangnya itu nggak akan dibangun ya Kang? Iya. Nggak akan dibangun, jadi tetap ada cahaya gitu. Apalagi kalau misalkan ini kan hadap timur nih. Kalau hadap timur matahari pagi itu nggak dapat, tapi kalau sore ini terang banget. Iya. Gitu. Dan di sini rencana ada apa Kang? Nah di sini ini untuk kamar mandinya Kang. Gitu. Jadi dari kamar tadi, ya bangun, nah betul. Bisa langsung ke sini. Langsung ke sini gitu ya, nggak langsung keluar dulu, tapi langsung ke kamar mandi. Tapi di sini ada rencana ada bathtubnya nggak? Ada Kang di sebelah sini. Di sini juga ada rencana bathtubnya juga, keren kan? Mantap, syahdu banget ya. Gede juga ini buat gede juga ya. Gede banget lah. Itu gitu. Nah kita lanjut ke lantai 2 ya Kang ya. Boleh. Ini beda banget karena lantai 2-nya itu memang dari samping gini ya. Ini rencana jendela ya Kang ya? Iya. Mati semua. Gitu. Kita lantai 2. Gitu. Oke, ini akses ke lantai keduanya nih. Ini keren banget nih teman-teman. Ini lihat ke atasnya lihat. Oke, apa Kang ini namanya Kang? Ini skylight Kang. Skylight gitu kan. Wah, siang-siang. Jadi kalau sore atau siang juga nggak perlu pakai lampu. Betul gitu kan. Langsung cahaya masuk gitu. Jadi meminimalisir energi dan biaya listrik tentunya. Nah, ini ada apa Kang nih? Ada kayak sebuah lorong ya? Kalau di sini ini kliennya minta ada kamar ART Kang. Oh gitu, ART sama jadi, kamar mandi ART? Ya, sebelah ada sana kamar tidur, sebelah sininya kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Oke, jadi udah disiapin ya untuk ART-nya sendiri. Betul. Gitu. Wow, kita jalan lagi ke sini ada apa? Nah, kalau untuk area ini kurang lebih ini untuk ruang keluarga Kang. Ruang keluarga. Kalau yang tadi di bawah ruang tamu dan di sini rencananya untuk ruang keluarga. Ya. Nah, kalau ini ada ruangan nih Kang, ada apa aja nih? Boleh dijelasin ke teman-teman? Kalau yang sebelah sini itu katanya rencananya buat musola Kang. Oke, ini musola. Dan ini untuk toiletnya. Toiletnya. Ya, ini toilet sharing lah kurang lebih. Oh, toilet sharing. Nah, kalau ini ada apa nih? Di sini kamar juga Kang. Kamar juga. Ya. Nanti ini ada. Sini kamar ini si kamar mandinya udah termasuk di dalam kamarnya juga. Oh gitu. Tapi nggak dibata. Ini rencana pakai apa nih? Nanti pakai kaca kok. Oh kaca. Jadi di sini untuk tidurnya nanti emang kamar mandi tapi kaca ya? Iya. Kayak di hotel-hotel ya? Kayak gitu ya? Gitu. Di hotel-hotel. Gitu. Ini kamar yang gede kan ada 2 Kang. Betul. Yang satu lagi sama kurang lebih. Oh gitu, sama. Nah emang kelebihannya di Blok F ini yaitu pertama di sini juga dapat nanti akan diberesin ya tentunya kan. Nanti kita juga dapat view juga ke belakang. Dan memang ini nggak akan dibangun. Ini tetap akan dilestarikan hijauannya karena kita masih di Bandung Utara tapi masih di Kota Bandung. Oke. Nah kita jalan lagi ke sini. Kayaknya yang tadi sama yang ini nggak jauh beda ya secara ukuran. Sama Kang. Ada kamar mandi di dalam juga. Betul. Nah memang perbedaannya yang tadi itu ke belakang. Ya, nah kalau ini kan hadap timur ya Kang. Kalau matahari pagi ini masuk banget ke kamar gitu. Apalagi ini bukanya gede Kang. Iya, kacanya juga besar banget ya Kang ya. Iya. Itu. Nanti kita update lagi lah ketika udah jadi beserta furniture-nya. Nah, di sini ada apa ya Kang ya? Nih ada rencananya. Oke. Jadi nanti owner tuh minta di samping-samping ini tuh pakai kisi-kisi. Kisi-kisi, pakai kaca atau pakai apa? Kayak conwood gitu Kang. Oh, conwood. Jadi nanti pakai rangka, ada rangka ke atas. Sampai atas atau gimana rencana nih? Sampai atas. Oh, sampai atas. Sampai atas. Jadi nggak kayak railing biasa kayak gitu. Oh, sampai atas. Jadi kita ini cuma buat ngobrol gini aja? Ya, nggak dapat ke sana view nggak? Karena kan ketutup. Ada jendela nanti. Oh, jendela juga di ini. Betul. Bisa dibuka. Oh, I see ya. Oke, tahu. Ya. Jadi yang list gitu, nanti bisa dipinggirin gitu ya? Ya, betul. Oke. Gitu ternyata. Oke, kita kembali lagi, Kang. Di area rooftop mungkin. Oke, kita rooftop dulu. Oke, kita
menuju ke rooftopnya gitu. Emang di Dago Valley ini spesial banget karena di sini di semua tipe baik Harmony dan Foresta itu ada rooftopnya. Cuma memang perbedaannya rooftopnya itu kalau tipe Harmony seperti ini, tipe ini tuh luas banget, gede banget, apalagi di tipe Foresta. Oke, di sini ada ruangan nih. Ya, ini untuk area laundry, Kang. Oh, laundry. Betul. Jadi tempat cuci-cuci di sini. Ya. Jemur juga mungkin di sini atau bisa juga di luar ya? Bisa. Gitu. Nah, di sini mau di luar. Ya, teman-teman. Ini juga cukup rooftopnya. Khususnya ini emang lega banget, luas banget ya, Kang ya? Betul. Ini kalau kasih diukur dimensi berapa kali berapa ya ini? Lega banget soalnya nih. Hampir di sama lantai kedua ya. Oh, lega banget nih, parah nih. Ngeri-ngeri, enak. Ini buat bikin mini soccer juga bisa kan? Mini soccer bisa, padel juga bisa ini. Gitu kan, selega ini gitu nah, kan. Ini nanti untuk atap skylight-nya di sini. Betul. Jadi langsung mengarah ke tangga. Berarti ini kaca ya? Tempered atau kaca tempered sih. Tempered ya, kemungkinan bisa tempered karena memang harus kaca ya. Kalau misalkan kasih Alderon kan sayang ya, jadi ketutup kan. Tentunya pakai kaca gitu kan. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kita secara rooftop ini kan sebenarnya ada tahapannya kan, tahapannya betul. Gitu. Karena memang di sini tuh memang apa ya? Karena rooftop kan rawan untuk rembes, bocor dan lain-lain ya. Ini dari Dago Valley sendiri ini secara rooftop treatmentnya itu seperti apa tuh? Jadi untuk rooftop ini ada treatment khusus, Kang. Jadi sebenarnya bukan rooftop aja sih, Kang. Oh gitu. Untuk kamar mandi lantai. Oh iya, kamar mandi juga sama ya. Ya, karena untuk mencegah bocor kan. Nah, jadi kita di sini tuh biasanya pakai waterproofing, Kang. Waterproofing gitu. Dan juga di sini diuji dulu ya, Kang ya? Ya, betul. Setelah selesai kering, baru dites rendam. Dites rendam, diuji gitu. Nah, setelah itu oke, nggak ada masalah, nggak ada bocor. Nah, kita langsung dipakai keramik ya? Ya, betul. Keramik ya, pasang keramik ya, benar ya? Benar gitu. Jadi nanti nggak akan seperti ini gitu. Jadi kan lebih rapi lagi lah. Betul. Seperti yang rumah contoh nanti ada di video sebelumnya gitu. Nah, teman-teman, ini kalau nanti ada ininya sih, ada videonya nih, view-nya ke sini masih hijau-hijauan teman-teman. Kalau teman-teman kedengar, ada suara air, dan kalau misalkan udah di jam 3 itu memang sekelilingnya kita tuh situ semua itu ada terdengar suara tongeret gitu. Nah, dan juga kita di sini ada juga secara fasilitas umum, ada gym outdoor, ada playground dan juga jogging track. Kita bisa masuk akses ke area tani kota seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, progres kawasan perumahan Dago Valley. Gitu. Gimana, Kang? Ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, pokoknya buat yang minat, iya betul. Untuk tinggal di sini ini cocok banget sih sebenarnya. Betul. Dari segi udara juga. Betul. Secara lokasi, udara gitu kan, udah enak banget lah hijau seperti ini. Betul. Gitu. Karena emang dari 37 unit sudah terjual, udah akad itu 19 unit dan juga udah ada yang booking kurang lebih 8 unit. Jadi untuk unit yang available itu yang tersedia itu hanya di 10 unitan lagi. Jadi teman-teman udah melihat progres ini sudah nyata dibangun, progresnya cepat. Kita kurang lebih di Mei 2024 pembukaan pre-launching. Sekarang di September hampir 1,5 tahun udah hampir sold out juga nih. Karena apa? Yang pertama secara lokasinya itu hanya 2 km aja dari ITB, 5 km dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga 3 km dari Unpar. Atau teman-teman yang dinasnya di Gedung Sate itu kurang lebih berjarak 3 km aja. Kalau teman-teman misal mau ke Simpang Dago itu hanya nggak nyampe 10 menit lah ya, 5 menitan sekian gitu. Ini emang posisinya tuh di Jalan Cisitu Indah, Dago, Kota Bandung seperti itu. Oke, paling gitu aja nih, Kang. Ya. Makasih banyak sudah menemani teman-teman untuk melihat progres kawasan di bulan September 2025. Jadi cukupkan sekian, mohon maaf bila ada salah-salahnya, kekurangannya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke.